Pada malam 30 Januari 1945, Laut Baltik tampak sunyi. Salju turun perlahan, angin menusuk tulang, dan suhu berada jauh di bawah 0 derajat. Di tengah kegelapan itu, sebuah kapal raksasa berlayar perlahan. Bukan kapal perang, bukan pula armada tempur, melainkan kapal penuh pengungsi sipil. Di dalamnya ada ibu-ibu yang menggendong bayi, anak-anak yang tertidur karena kelelahan, tentara yang terluka, orang-orang tua yang percaya bahwa laut adalah jalan terakhir menuju keselamatan. Nama kapal itu, Wilhelm Gustloff. Lebih dari 10.000 manusia dijejalkan ke dalam kapal yang seharusnya hanya menampung separuhnya. Mereka melarikan diri dari kejaran tentara Merah Soviet, dari kota-kota Jerman Timur yang runtuh, dari perang yang telah kehilangan arah dan belas kasihan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, kapal ini akan berubah menjadi kuburan laut terbesar dalam sejarah manusia. 3 torpedo, 1 malam beku, dan lebih dari 9.000 nyawa tenggelam ke dasar laut. Kebanyakan perempuan dan anak-anak. Ironisnya, tragedi ini hampir tidak pernah dibicarakan. Tidak ada film besar, tidak ada peringatan dunia. Padahal, korban Wilhelm Gustloff 6 kali lebih banyak dari Titanic. Inilah kisah tenggelamnya kapal yang membawa harapan terakhir dan bagaimana laut menelannya tanpa ampun. Wilhelm Gustloff awalnya bukan simbol kematian. Saat diluncurkan pada tahun 1937, kapal ini adalah kebanggaan Jerman Nazi. Kapal pesiar mewah milik organisasi propaganda Strength Through Joy. Interiornya elegan, kabinnya hangat, dan dek-deknya dirancang untuk liburan, bukan pelarian. Namun Perang Dunia Kedua mengubah segalanya. Memasuki awal 1945, Jerman berada di ambang kehancuran. Tentara Merah Soviet bergerak cepat dari timur, membalas kekejaman Nazi dengan kekuatan brutal. Kota-kota di Prusia Timur dipenuhi pengungsi panik. Tidak ada lagi kereta, tidak ada jalan aman. Satu-satunya harapan hanyalah laut. Wilhelm Gustloff ditugaskan dalam Operasi Hannibal, evakuasi laut terbesar dalam sejarah. Tanpa persiapan memadai, ribuan orang memaksa naik. Koridor penuh manusia, tangga dipenuhi jeritan. Banyak yang berdiri berjam-jam di dek terbuka diterpa salju. Tidak ada daftar penumpang resmi, tidak ada pembatasan usia. Anak-anak terpisah dari orang tua, bayi lahir di lorong kapal. Beberapa penumpang bahkan tidak tahu berenang, namun laut beku adalah satu-satunya jalan keluar. Kapal ini membawa harapan terakhir ribuan manusia. Namun tanpa mereka sadari, Wilhelm Gustloff juga membawa mereka menuju malam paling mematikan di laut sepanjang sejarah. Malam itu, suhu laut mencapai -20 derajat Celcius. Angin berhembus seperti pisau. Salju menutupi dek, membuat kayu licin dan jalur evakuasi menjadi perangkap mematikan. Penumpang yang lelah dan ketakutan berdesakan, hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Tangisan bayi bercampur dengan teriakan orang dewasa yang ketakutan. Dalam kegelapan, kapal raksasa itu melaju dengan lambat. Kapten kapal, dihadapkan pada kondisi laut yang buruk dan gelombang tinggi, terpaksa mengambil jalur yang lebih dekat dengan pesisir, berharap bisa menyingkat perjalanan. Sebuah keputusan fatal. Di laut lepas, kapal selam Soviet U-Boat S-13 menunggu mangsa. Kapal pengungsi yang penuh manusia ini tampak seperti sasaran emas. Dengan perhitungan dingin, 3 torpedo dilepaskan. Ledakan pertama menghancurkan lambung kapal. Air laut membanjiri dek bawah dalam hitungan menit. Panik menyebar, orang-orang berlari ke dek terbuka. Namun ruang terbatas membuat banyak yang terinjak atau jatuh ke laut yang beku.
Kapal yang seharusnya menjadi pelindung berubah menjadi neraka terapung. Laut Baltik menjadi kuburan yang membeku, menelan manusia satu persatu. Bayi, anak-anak, perempuan dan tentara campur aduk. Tidak ada sekoci yang cukup, tidak ada pelampung untuk semua. Sejarawan menyebut tragedi ini sebagai bencana laut terbesar sepanjang Perang Dunia Kedua, namun kisahnya hampir terlupakan. Sementara Titanic terkenal karena dramanya, Wilhelm Gustloff menelan 6 kali lipat korban manusia dalam malam yang dingin, sunyi, dan mematikan. Tragedi ini membuktikan satu hal, bahwa perang tidak hanya membunuh di medan tempur, di laut pun manusia bisa menjadi korban kengerian yang sistematis. Ledakan torpedo pertama belum berakhir ketika teriakan mulai menggema di seluruh kapal. Lampu-lampu padam, lorong-lorong yang sempit berubah menjadi gelap gulita. Dalam hitungan detik, Wilhelm Gustloff tidak lagi terasa seperti kapal, melainkan labirin kematian yang bergerak. Air laut es masuk dengan kecepatan mengerikan. Dek bawah langsung terendam. Mereka yang berada di sana tidak punya waktu berlari. Pintu-pintu macet oleh tekanan air. Beberapa orang terjebak di balik besi dingin, memukul-mukul dinding kapal, berteriak meminta tolong hingga suara mereka lenyap di telan air. Di dek atas, situasi tak kalah mengerikan. Ribuan orang berdesakan menuju sekoci penyelamat. Namun sekoci-sekoci itu membeku di tempatnya. Tali-tali keras oleh es. Banyak sekoci yang jatuh miring menumpahkan manusia ke laut hitam yang mematikan. Orang tua kehilangan anaknya di tengah kepanikan. Ibu-ibu menjerit memanggil bayi yang terlepas dari pelukan. Tentara yang terluka terinjak-injak tanpa ampun. Tidak ada komando yang jelas. Tidak ada evakuasi teratur. Hanya naluri bertahan hidup yang saling bertabrakan. Mereka yang jatuh ke laut tidak berteriak lama. Air sedingin es membuat tubuh kaku dalam hitungan menit. Beberapa membeku sebelum sempat tenggelam. Dari kejauhan, suara kapal ini terdengar seperti jeritan panjang yang tidak pernah berakhir. Wilhelm Gustloff masih mengapung, tapi di dalamnya, kematian telah mengambil alih segalanya. Kurang dari 1 jam setelah torpedo terakhir menghantam, nasib Wilhelm Gustloff sudah ditentukan. Kapal raksasa itu mulai miring perlahan ke sisi kiri. Air laut terus naik, menelan ruang demi ruang, memadamkan sisa-sisa harapan yang masih bertahan. Di dek atas, ribuan orang kini berdiri tanpa arah. Mereka bisa merasakan kapal di bawah kaki mereka sekarat. Setiap derit besi terdengar seperti nafas terakhir. Beberapa orang berlutut, berdoa dalam bisikan yang hampir tak terdengar oleh angin. Yang lain hanya menatap laut hitam, menyadari bahwa pilihan mereka hanya 2, tenggelam bersama kapal atau melompat ke kematian yang lebih cepat. Ketika kemiringan mencapai titik kritis, orang-orang mulai jatuh satu persatu. Tubuh mereka meluncur di dek yang licin oleh es dan darah. Jeritan berubah menjadi raungan massal. Sekoci yang tersisa tak mampu lagi diturunkan. Kapal sudah terlalu miring. Lalu, semuanya terjadi sekaligus. Wilhelm Gustloff terbalik. Ribuan manusia terlempar ke laut dalam satu momen mengerikan. Air Baltik yang membeku menyambut mereka tanpa belas kasihan. Banyak yang langsung kehilangan kesadaran karena syok suhu ekstrim. Yang lain mencoba berenang, namun pakaian tebal justru menarik mereka ke dasar. Dalam kegelapan malam, hanya terdengar suara tubuh yang saling bertabrakan, teriakan minta tolong yang makin lama makin jarang, lalu hilang sama sekali. Sekitar pukul 21.12 malam, Wilhelm Gustloff menghilang dari permukaan laut. Tidak ada ledakan besar, tidak ada sorak kemenangan,
hanya laut yang kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di bawah permukaannya, lebih dari 9.000 nyawa baru saja lenyap. Setelah Wilhelm Gustloff tenggelam, Laut Baltik tidak langsung sepi. Di permukaan air, ratusan tubuh masih mengapung. Beberapa hidup, sebagian besar sudah tidak bergerak. Jeritan minta tolong terdengar putus-putus, semakin lama semakin jarang, hingga akhirnya hanya tersisa suara angin dan ombak kecil. Air sedingin es tidak memberi waktu. Dalam suhu ekstrim itu, manusia hanya bisa bertahan beberapa menit sebelum otot kaku, paru-paru gagal, dan kesadaran menghilang. Kapal-kapal Jerman yang berada di sekitar lokasi mulai mendekat. Namun, mereka dihadapkan pada dilema mengerikan. Jika berhenti terlalu lama untuk menolong, mereka sendiri bisa menjadi sasaran kapal selam Soviet. Setiap menit adalah pertaruhan hidup dan mati. Pelaut-pelaut itu harus membuat pilihan yang tidak manusiawi, menyelamatkan sebagian kecil, dan meninggalkan ribuan lainnya membeku di laut. Mereka yang berhasil ditarik ke atas kapal seringkali tidak langsung selamat. Banyak yang sudah mengalami hipotermia parah. Tangan membiru, bibir hitam, mata terbuka kosong. Beberapa meninggal di dek kapal penyelamat tepat setelah mengira mereka aman. Dari lebih dari 10.000 penumpang, hanya sekitar 1.200 orang yang bertahan hidup. Sisanya, perempuan, anak-anak, orang tua, lenyap tanpa kuburan, tanpa nama, tanpa perpisahan. Laut Baltik menjadi makam massal yang tidak pernah diberi nisan. Ironisnya, banyak penyintas hidup dengan rasa bersalah seumur hidup. Mengapa aku selamat? Mengapa bukan anak itu? Mengapa bukan ibu itu? Wilhelm Gustloff tidak hanya menenggelamkan manusia, ia menenggelamkan hati yang berhasil keluar hidup-hidup. Dengan lebih dari 9.000 korban jiwa, tenggelamnya Wilhelm Gustloff seharusnya menjadi bencana laut paling dikenal dalam sejarah manusia. Namun anehnya, tragedi ini nyaris tidak pernah dibicarakan. Tidak ada monumen besar, tidak ada film blockbuster, tidak ada hari peringatan internasional. Mengapa? Jawabannya terletak pada siapa korbannya. Wilhelm Gustloff tenggelam pada Januari 1945 saat Jerman Nazi berada di pihak yang kalah. Dunia baru saja menyaksikan kamp konsentrasi, genosida, dan kehancuran yang dilakukan rezim Hitler. Simpati terhadap warga sipil Jerman hampir tidak ada. Bagi banyak orang, penderitaan mereka dianggap sebagai harga perang. Selain itu, Uni Soviet, pihak yang menenggelamkan kapal, memenangkan perang. Dalam sejarah resmi, pemenanglah yang menulis cerita. Tidak ada kepentingan untuk mengangkat tragedi yang memperlihatkan ribuan perempuan dan anak-anak sebagai korban torpedo Soviet. Bahkan di Jerman sendiri, kisah ini lama dikubur. Negara yang hancur tidak ingin mengingat luka tambahan. Para penyintas memilih diam, takut dicap sebagai pembela Nazi hanya karena menceritakan penderitaan mereka. Akibatnya, Wilhelm Gustloff menghilang dari ingatan kolektif dunia. Tidak seperti Titanic yang dikenang sebagai tragedi kemanusiaan, Wilhelm Gustloff diperlakukan sebagai catatan kaki perang. Padahal, kematian tidak pernah memilih ideologi. Anak-anak yang tenggelam malam itu tidak pernah memilih perang. Ibu-ibu yang membeku di laut tidak pernah menandatangani manifesto Nazi. Namun, sejarah jarang adil, dan keadilan sering tenggelam bersama korban. Di bawah permukaan Laut Baltik, kapal selam Soviet S-13 bergerak dalam keheningan total. Di dalamnya tidak ada jeritan, tidak ada anak-anak, hanya deru mesin,
peta navigasi, dan wajah-wajah prajurit yang terbiasa dengan satu tugas: menghancurkan musuh. Komandannya, Alexander Marinesko, melihat Wilhelm Gustloff melalui periskop. Dari sudut pandangnya, ini bukan kapal pengungsi, melainkan target sah perang. Kapal itu membawa personil militer, bersenjata anti pesawat, dan berlayar tanpa tanda palang merah. Dalam hukum perang laut saat itu, Gustloff bukan kapal netral. Tidak ada peringatan, tidak ada pemeriksaan, tidak ada keraguan. Perintah dikeluarkan. 3 torpedo ditembakkan. Marinesko tidak pernah melihat wajah anak-anak yang tidur di lorong kapal. Ia tidak mendengar jeritan ibu yang kehilangan bayinya. Baginya, yang tenggelam malam itu hanyalah kapal musuh. Ketika ledakan mengguncang laut, S-13 segera menjauh. Tidak ada upaya penyelamatan, tidak ada pencatatan korban. Laut kembali sunyi, seolah operasi berjalan sempurna. Ironisnya, Marinesko tidak langsung dipuji sebagai pahlawan. Ia justru bermasalah dengan disiplin militer dan alkoholisme. Baru puluhan tahun kemudian, Uni Soviet memberinya gelar kehormatan tanpa pernah menyebut ribuan korban sipil yang ikut tenggelam. Disinilah wajah perang yang paling dingin terlihat jelas. Keputusan dibuat dalam hitungan detik, namun dampaknya menghancurkan ribuan kehidupan yang tidak pernah mengenal ruang periskop. Wilhelm Gustloff tidak tenggelam karena kesalahan satu orang. Ia tenggelam karena sistem perang yang menghapus wajah manusia dari setiap target. Hanya sekitar 1.200 orang yang berhasil selamat dari malam mengerikan itu. Mereka yang ditarik dari air es mengalami kejutan dan trauma yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Beberapa kehilangan seluruh keluarga, anak-anak, pasangan, orang tua dalam hitungan menit. Bayi-bayi yang sempat digendong sebelum kapal tenggelam lenyap tanpa jejak. Bagi penyintas, Laut Baltik tetap hidup di dalam ingatan mereka. Dalam mimpi, mereka melihat tubuh-tubuh terapung, mendengar jeritan yang terputus, dan merasakan es yang menusuk kulit mereka. Banyak yang menolak menceritakan pengalaman itu, takut dianggap lemah atau sekadar tidak ada yang mau mendengar. Beberapa menjadi sunyi, menutup diri dari dunia. Yang lain hidup dengan rasa bersalah yang membara, mengapa aku selamat sementara mereka tenggelam? Rasa bersalah ini menempel sepanjang hidup mereka, membuat tawa menjadi pahit, dan kebahagiaan terasa seperti dosa. Sejarawan mencatat bahwa banyak penyintas Wilhelm Gustloff menderita PTSD jauh sebelum istilah itu dikenal. Mereka menjadi saksi bisu dari keganasan perang yang tidak memilih siapa korbannya. Trauma mereka bukan hanya karena air dan dingin, tapi karena manusia bisa begitu kejam dan tak berkeprimanusiaan dalam konflik. Tragedi ini menunjukkan bahwa perang tidak hanya menghancurkan kota dan negara, ia menghancurkan jiwa, meninggalkan lubang kosong yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Operasi Hannibal yang seharusnya menjadi evakuasi terbesar dalam sejarah, berubah menjadi mimpi buruk. Ribuan kapal dikerahkan untuk mengangkut warga sipil dan tentara yang mundur dari Prusia Timur. Namun koordinasi buruk dan kepanikan membuat semuanya menjadi bencana. Wilhelm Gustloff, kapal terbesar yang terlibat, seharusnya hanya membawa sebagian kecil penumpang. Namun karena kekacauan, lebih dari 10.000 orang dipaksa naik. Tidak ada daftar resmi, tidak ada komando yang jelas, hanya desakan manusia yang saling bertubrukan di lorong sempit. Kesalahan militer lain pun terjadi. Jalur pelayaran yang dipilih dekat dengan pesisir untuk menghemat waktu justru membuat kapal mudah dideteksi U-boat Soviet. Sistem pertahanan lemah dan sinyal darurat tidak efektif. Bahkan ketika torpedo pertama menghantam, sebagian awak kapal kebingungan, tidak tahu prosedur evakuasi. Di tengah kekacauan itu, keputusan kecil memiliki konsekuensi besar. Sekoci yang seharusnya bisa menolong puluhan nyawa terjebak oleh es, beberapa jatuh, dan ribuan lainnya terseret oleh arus dingin. Waktu menjadi musuh yang paling kejam. Dalam beberapa menit,
kapal yang semula megah dan mewah berubah menjadi kuburan laut. Tragedi Wilhelm Gustloff mengingatkan dunia bahwa perang bukan hanya soal senjata dan strategi. Ia soal manusia yang hilang di antara kesalahan dan ketakutan. Tenggelamnya Wilhelm Gustloff menjadi salah satu tragedi laut terbesar dalam sejarah manusia, meski sering dilupakan. Ribuan nyawa hilang dalam kegelapan malam yang dingin. Banyak di antaranya adalah perempuan, anak-anak, dan warga sipil yang hanya mencari keselamatan. Pelajaran dari Gustloff bukan sekedar tentang peperangan atau korban. Ia mengingatkan kita pada satu kenyataan pahit. Perang tidak memandang siapa yang menjadi korban. Kesalahan kecil dalam keputusan militer bisa mengubah ribuan hidup menjadi sejarah yang penuh duka. Koordinasi yang buruk, panik massal, dan sistem pertahanan yang lemah membuat bencana yang sebenarnya bisa dihindari berubah menjadi tragedi besar. Penyintas membawa trauma seumur hidup, rasa bersalah yang tidak bisa dihapus, dan cerita yang nyaris tidak terdengar. Dunia seringkali hanya mengenang pemenang dan menutup mata pada penderitaan yang tampak membosankan atau dianggap sebagai akibat perang. Namun, setiap nyawa yang hilang adalah cerita manusia yang seharusnya diingat, bukan diabaikan. Hari ini, mengenang Wilhelm Gustloff berarti menghormati mereka yang hilang, belajar dari kegagalan masa lalu, dan menyadari bahwa kemanusiaan harus selalu menjadi prioritas, meski dalam perang sekalipun. Laut Baltik menelan mereka, tapi sejarah tidak boleh menelannya. Jika kalian terkesan dan merinding dengan kisah ini, jangan lupa like, tulis komentar tentang pendapat kalian, dan subscribe untuk terus mengikuti cerita sejarah paling menegangkan dari kami. Setiap tragedi yang kita ingat adalah cara menghormati mereka yang hilang dan belajar dari masa lalu.